Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Polisi 86 yang saat ini kami akan melanjutkan presentasi kami tentang AutoGate pintu parkir otomatis. Dan sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Louis Matthew Sembiring, yang kedua Michelle, yang ketiga Muhammad Lutfi Ardiansyah, yang keempat Natasha Nagita, yang kelima Muhammad Faiz Ali Pasha, dan yang keenam Glamour Khalif. Oke, selanjutnya kami akan memulai dari evaluasi sistem. Jadi evaluasi sistem itu bagaimana kekurangan atau mungkin kelebihan yang bisa kita evaluasi untuk penggunaan sistem AutoGate pintu parkir ini. Yang pertama, efisiensi penggunaan energi. Apakah pengeluaran listriknya cukup? Apakah boros? Atau misalnya juga terlalu banyak energi yang dikeluarkan hanya untuk mengoperasikan sistem ini. Yang pasti efisiensi penggunaan ini juga harus didasarkan dengan algoritma sama sistemnya itu berapa saja yang digunakan. Misalnya jika parkirannya kecil, apakah kita butuh 10 mesin, atau misalnya jika luas banget parkirannya, apakah kita bisa menggunakan 2 saja. Nah, itulah dimana masuk adanya pengguna fasilitas parkir yang rutin. Jika dengan daya tarik yang kecil, namun dengan penggunaan energi yang banyak, artinya kita juga akan rugi. Dan di sini kita juga ingin mengelola mesin di mana juga bisa menghasilkan keuntungan. Artinya dengan kita lihat rutinitasnya dan penggunaan energinya, kita bisa maksimalkan sistem agar juga bisa mendapatkan keuntungan. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Nagita. Baik, pertama-tama aku izin memperkenalkan diri. Nama aku Natasha Nagita dengan NIM 165241134. Hari ini aku akan menjelaskan terkait sistem tambahan pada sistem palang parkir yang sebelumnya telah kami buat. Jadi, dalam evaluasi sistem tambahan ini, kita menambahkan sebuah sistem membership di mana hal ini didasari oleh adanya pengguna rutin dari sistem palang parkir ini sendiri, sehingga untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan data yang ada, dibuatlah sistem membership ini sehingga tidak perlu ada input dan output setiap seseorang dengan membership ini mau masuk ke dalam palang parkir maupun keluar ke dalam palang parkir, seperti foto plat dan juga jam masuknya, karena sudah menggunakan sistem membership yang telah terdaftar di dalam data dari palang parkir itu sendiri. Selanjutnya adalah sistem deteksi kendaraan. Baik, jadi saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ardiansyah dengan NIM 165241119. Baik, jadi kami menambahkan 2 sistem. Yang sistem pertama tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua yaitu adalah sistem deteksi kendaraan. Sebenarnya gimana sih maksudnya? Jadi begini. Jadi sistem itu berfungsi nyalanya pasif. Jadi dia berfungsi pasif. Maksudnya gimana? Jadi sistemnya itu bakal tidak aktif atau tidak bekerja kalau tidak ada kendaraan yang mendekat. Ini bertujuan untuk efisiensi energi. Jadi sistemnya itu bakal bekerja apabila kendaraan mendekati palang parkir. Jadi misalnya kita ambil contoh begini. Misalnya kita mendekati palang parkir, biasanya ada kayak selamat datang. Nah, itu berarti sistem sudah beroperasi. Dan itu baru nanti setelah melakukan kayak pencet tombol atau gimana, sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, dia akan berjalan sesuai dengan seperti biasanya. Cuman kita menambahkan deteksi kendaraan ini dengan bertujuan untuk efisiensi energi. Ya, hanya untuk efisiensi energi sih. Ini merupakan salah satu hal yang krusial. Mungkin hanya itu yang saya jelaskan. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya nanti. Sekarang saya akan melanjutkan ke bagian pseudocode. Nah, untuk pseudocode ini, pertama kita akan import data dari server pengguna dulu. Nanti untuk nama dari data yang digunakan dapat disesuaikan dari penggunanya. Untuk time itu adalah waktu
Untuk delay waktu, CV2 adalah kamera CCTV pada palang parkir, dan membership adalah kode-kode member lokasi dari pengguna. Kemudian ini ada kamusnya. Kemudian ada fungsi untuk simulasi deteksi jarak. Kemudian ada fungsi untuk mengaktifkan kamera dari palang parkir. Kemudian ada juga untuk fungsi memeriksa kode membership dari orang yang ingin keluar. Jadi nanti dia bakalan tap kartunya, atau mungkin bisa juga kayak dikasih kayak kartu berisikan kode membership, lalu nanti dari petugasnya dicek apakah benar menggunakan kode tersebut. Kemudian ini seperti yang sebelumnya, akan ada kendaraan waktu saldo, tapi kali ini ditambahkan apakah ada member dari kendaraannya. Jika ada, itu iya, maka kodenya itu diinput oleh petugas palang parkirnya. Kemudian jika jaraknya itu berupa kurang dari 0,5 meter, maka kamera akan diaktifkan. Jika tidak, maka akan dibilang kendaraan terlalu jauh dari palang, harus mendekat. Nah, kemudian jika waktunya itu sudah melebihi 10 menit seperti sebelumnya, akan dikenakan tarif parkir yang sesuai. Kemudian ada juga kondisi di mana kendaraan merupakan seorang member, maka tarif parkir tidak akan dikenakan alias gratis. Selain itu, apabila bukan member dan waktu tidak melebihi 10 menit, maka tarif parkir gratis karena masih di bawah 10 menit. Kemudian untuk menghitung apakah cukup untuk membayar. Jika tarifnya tidak nol, maka akan dicek kondisi apakah saldo itu setidaknya sama dengan tarif. Kemudian saldo awal akan dikurangi dengan tarif parkir dan akan di-print terima kasih sudah berkunjung oleh mesin. Selain itu, maka saldo tidak cukup dan akan di-print mohon coba metode lain. Untuk voucher, pada saat program dimulai, pertama-tama kita diminta untuk mengimport membership. Dilanjutkan dengan mengimport kamera. Kemudian akan dikenai yes or no terhadap apakah terdapat kendaraan di depan palang parkir. Ketika user menjawab tidak, maka program akan selesai. Dan ketika user menjawab ya, maka akan dikenai yes or no lagi terhadap apakah kendaraan merupakan member. Ketika user menjawab iya, maka akan muncul output tarif parkir Anda gratis. Terima kasih telah berkunjung. Dan ketika user menjawab tidak, maka user akan diminta untuk menginput jenis kendaraan dan dilanjutkan dengan menginput lama parkir dan menginput saldo pembayaran. Kemudian akan dikenai yes or no terhadap apakah lebih lama atau sama dengan 10 menit. Ketika user menjawab tidak, maka akan muncul output tarif parkir Anda gratis, terima kasih telah berkunjung. Dan ketika user menjawab iya, maka akan dihitung tarif parkir sesuai dengan lama parkir dari user tersebut. Kemudian akan dikenai yes or no lagi terhadap apakah saldo cukup untuk membayar parkir. Ketika user menjawab iya, maka akan muncul output tarif parkir Anda adalah tarif dari user tersebut dan dilanjutkan dengan terima kasih telah berkunjung. Kemudian program akan selesai. Dan ketika user menjawab tidak, maka akan muncul output maaf saldo Anda tidak cukup dan program akan selesai. Jadi untuk kode kami menambahkan import time untuk simulasi delay waktu ya, dan import CV2 untuk kamera. Jadi kamera ini buat mendeteksi si kendaraannya apakah sudah dekat atau tidak. Lalu terakhir kita nge-import membership. Jadi di membership ini gunanya buat membayar. Jadi si pengguna itu memasukkan kode membershipnya. Jadi dia kalau parkirnya masih di bawah 15 menit itu dia masih gratis. Jadi untuk kodenya dimulai dari fungsi untuk simulasi mendeteksi jarak kendaraan menggunakan deteksi jarak. Kalau
Kalau di sini kita harus input jarak si kendaraannya. Kalau kalau selanjutnya di sini ada aktivasi simulasi kamera. Si simulasi kamera itu untuk ya untuk mengaktifkan kameranya agar bisa mendeteksi kendaraan itu apakah sudah dekat atau tidak. Lalu di fungsi ketiga di sini ada cek membership. Jadi di sini membershipnya kita menggunakan kode 5 digit. Jadi satu baris array itu kita membutuhkan 5 kode 5 angka atau 5 huruf untuk kodenya ya. Next. Lalu ya ini masih melanjutkan membership-nya. Lalu terakhir untuk biayanya masih sama dengan yang kemarin. Ya, tarif parkirnya masih sama kayak kemarin. Nanti outputnya juga jika tarifnya ada, jadi dia menghitung tarifnya apakah udah lebih dari apakah saldonya lebih dari tarif atau tidak. Ya itu saja kalau pengembangan kode. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf juga kalau ada salah kata. Terima kasih. Si